Kali ini aku ingin sedikit berbagi cerita tentang kisah cintaku dengan dosenku sendiri yang bernama Bu Siska. Dia berusia 35 tahun dan sudah bersuami. Namaku Kevin. Aku berumur 24 tahun dan aku adalah mahasiswa semester akhir. Jika teman-teman merasa kurang nyaman dengan suaraku, teman-teman bisa mengecilkan volume dan membaca teks saja. Jadi begini ceritanya. Saat itu, ketika kami sampai di rumah Bu Siska sudah jam 12 malam. Mau mampir ke rumahku dulu nggak? Ajaknya. Nanti apa kata suamimu? Bu? Tanyaku. Suami lagi nggak di rumah kok. Dia pergi keluar kota. Sudah, kamu tenang saja. Jawabnya. Dalam benakku ada keraguan. Namun senyum manis Bu Siska membuatku setuju dengan ajakannya. Aku merasa ditarik manja menuju ruang tamu. Dalam benakku bertanya, "Duh, Bu Siska kenapa ya?" Sesampainya di dalam rumah, Bu Siska berkata pelan-pelan ya, anakku pasti tertidur lelap. Lalu Bu Siska masuk ke kamar anaknya. Aku melihat beliau mengecup kening putranya dengan pelan. Kami duduk di ruang tamu dan mengobrol lama di sana. Lalu Bu Siska menawarkan segelaskopi. Entah apa yang merasukiku. Ketika Bu Siska kembali duduk di sofa ruang tamu itu, aku merangkulnya dalam satu gerakan dan menariknya ke pangkuan. Bu Siska hanya diam sejenak dan berkata, "Kita berdua sudah sama-sama dewasa dan kita tahu kemana ini menuju, Vin." Aku tidak menjawab. Aku hanya mulai membelai rambutnya yang tergerai lalu berbisik kepadanya. Kevin sangat sayang dan hormat kepada ibu, oleh karena itu aku tidak akan membuat macam-macam. Ironisnya, ada sesuatu yang mendorongku untuk bertindak lebih maju. Aku melihat sekilas Bu Siska menutup matanya sambil menghela napas dengan halus. "Kamu tahu aku telah lama tidak merasakan perasaan seperti ini, Vin," katanya. Seketika itu, keinginanku semakin besar. Aku mulai menelusuri bagian kepala beliau yang mulus dan wangi. Jujur, saat itu aku belum pernah melakukannya dengan wanita manapun. Namun pengetahuanku tentang hal itu cukup luas. Tiba-tiba Bu Siska berbisik dengan halus dan mesra. "Tunggu ya, Vin. Ibu bersih-bersih dulu." Saat itu, aku tersadar dan ketika Bu Siska masuk ke dalam, aku langsung berlari menuju mobil dan segera pergi meninggalkan rumah Bu Siska, dosen pembimbingku. Sebelum semuanya terjadi, aku merasa berat untuk mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadaku. Sekilas, aku melihat Bu Siska mengintip lewat jendela. Namun aku tegaskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa konsentrasi. Aku terus memikirkan kejadian yang terjadi bersama Bu Siska tadi. Semua rambu lalu lintas kuabaikan. Hanya karena pertolongan Tuhan yang baik, aku bisa selamat sampai rumah. Aku akui saat itu keinginanku sudah sangat tinggi. Sejak kejadian itu, Bu Siska terlihat sangat dingin dan profesional kepadaku. Dia kembali memanggilku dengan sebutan Anda, bukan dengan panggilan manja, Kevin, lagi. Aku jadi serba salah. Tidak sadarkah dia bahwa aku pulang malam itu karena aku menghormati dan menyayanginya? Hingga 2 hari menjelang sidang akhir dan keadaan belum kembali normal, aku belum mendapat persetujuan dari dosenku, yaitu Bu Siska. Aku pun memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya meski aku tidak tahu pasti apakah suaminya ada di rumah atau tidak. Aku pergi ke rumahnya dengan naik angkot karena mobilku dipinjam temanku. Semakin dekat dengan rumah Bu Siska, aku semakin deg-degan. Kebetulan, saat sampai dekat rumah Bu Siska, turun hujan deras. Aku turun dari angkot dalam derasnya hujan dan berlari sedikit lalu membuka gerbang dan masuk menerobos ke dalam pekarangan. Bajuku pun sudah basah kuyup. Lalu aku membunyikan bel dan menanti. Pikiran jadi amburadul. Bagaimana jika dia keluar? Bagaimana jika suaminya ada di rumah? Hingga tak kusadari bahwa wajah cantik Bu Siska sudah berada beberapa meter di depanku. Saat aku sadar, senyumnya masih dingin tapi ada rasa kasihan terbesit di wajahnya yang selalu menghiasi mimpiku.
Bu Siska melihatku yang basah kuyup itu dan rasa ibanya muncul. Sudah, cepat masuk dan ganti baju sana. Gak lama lagi kamu sidang. Loh, nanti kalau kamu sakit, ibu juga yang repot, ucap Bu Siska. Hatiku lega rasanya. Semua beban terangkat. Aku pun memberanikan diri untuk mengecup, tapi Bu Siska menepis wajahku dan berkata, "Sudah, masuk sana ganti baju dulu. Pakai baju suamiku saja." Setelah aku mengganti bajuku yang basah kuyup, aku menghampiri Bu Siska yang sedang berada di dapur, mencoba membuatkan segelas teh untukku. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya saja begitu?" "Maaf, Bu. Waktu itu saya pergi karena aku nggak sanggup. Bu Siska adalah orang yang kuhormati dan kusayangi. Mungkin aku butuh waktu untuk itu, Bu," ucapku sambil mendekati dan sedikit memijat pundaknya. Bu Siska tampak bergetar dan sedikit melunak. "Ibu maukan memaafkan Kevin?" kataku sambil menatap tajam matanya. "Tapi, Vin," seketika aku ditarik menuju kamarnya yang dirancang bersama suaminya. "Suamimu mana, Bu?" "Kenapa kamu takut? Kalau takut, pulang saja sana." Ketenangan hatiku membuatku yakin bahwa dia juga tidak ingin ada kontroversi dalam rumah tangga mereka. Sekarang, aku hanya memanggil Bu Siska dengan nama Siska saja karena dia yang memintanya. Menjelang tempat peraduan, aku mundur untuk memandanginya seperti pertama kali aku berjumpa. "Kenapa? Aku cantik, kan?" kata Siska sambil seolah-olah menari. "Ya ampun, cantik sekali," kataku dalam hati. Tanpa menunggu lama, aku kembali melangkah dan menuntun Siska untuk meraih impian itu. Impian itu memiliki sensasi yang sangat memukau. Saat itu, aku merasa semuanya adalah mimpi. Lalu, aku mencubit lenganku dan memang benar itu semua nyata, bukan mimpi. Setelah menyadari itu, kami berdua tersenyum kecil dan saling menatap mesra. Meski sedikit norak, tapi itu sedikit romantis. Aku menggenggam kedua tangannya dan mengajaknya berdansa kecil. Meski saat itu cuaca agak gelap karena hujan lebat, aku melihat Bu Siska sangat indah sekali. Lalu, aku membisikkan kata-kata cinta yang romantis kepadanya. Walau Bu Siska membalasnya dengan kata-kata bohong, gombal, atau cekikan yang menggemaskan, membuatku semakin sayang kepadanya. Dalam hatiku, aku ingin melakukan ini sepanjang hidupku bersama wanita yang kusayangi. Tapi hati kecilku berkata bahwa aku tidak akan bisa melakukannya. Namun waktu itu, aku sangat lega karena bisa memberikan dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan sangat berkesan. Kami tidak tahu kapan kisah ini akan berakhir, karena kesempatan terus selalu ada. Apalagi suami Bu Siska semakin sering keluar kota. Jujur, aku merasa bahagia bersama Bu Siska karena aku juga sangat menyayanginya. Tetapi rasa bersalah terus datang menghantuiku karena aku telah mencintai wanita yang sudah bersuami. Jangan lupa subscribe.